Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-126, dengan judul Zhang Guanyu bergerak, langsung ke dalam alurnya. Lin Ming tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saudara Liao menyanjung saya. Hanya karena saya memiliki master yang galak sehingga saya memiliki prestasi seperti itu. Itu benar, karena Su Yan telah meninggalkan Sky Fortune City, lalu apa yang terjadi dengan Lan Yunyu? Apakah dia pergi bersamanya? Petik 2. Meskipun dia sudah tidak ada hubungannya dengan Lan Yunyu, Lin Ming masih bertanya. Su Yan mungkin sudah gila sekarang, dia mungkin melampiaskan amarahnya pada Lan Yunyu. Liao Wenyuan tersenyum dan berkata, Saudara Lin, merasa lega bahwa Lan Yunyu baik-baik saja. Tapi, dia sudah menarik diri dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Saat ini dia masih di dalam Sky Fortune City. Yang Mulia Putra Mahkota telah mengirim beberapa orang untuk melindunginya secara diam-diam. Petik 2. Oh, Lan Yunyu telah meninggalkan sekolah, Lin Ming sedikit tertegun. Putra Mahkota benar-benar sangat bijaksana, dia bahkan memperhitungkan Lan Yunyu. Benar-benar ada keuntungan besar dalam bergabung dengan kekuatan besar. Ada banyak hal yang tidak perlu dia khawatirkan, secara alami ada orang yang akan membantu mengelolanya. Liao Wenyuan berkata, itu tentang semua yang ingin saya katakan. Aku akan jalan dulu. Saudara Lin tolong lanjutkan apapun yang sedang Anda lakukan. Petik 2. Terima kasih, Saudara Liao. Petik 2. Haha, itulah yang harus saya lakukan. Saat dia mengucapkan selamat tinggal pada Liao Wenyuan, Lin Ming terus berjalan ke asosiasi prasasti. Untuk membeli bahan yang dia butuhkan, sebenarnya adalah ide yang buruk untuk hanya mengandalkan putra mahkota. Dia harus mencari cara lain. Jika saya dapat membuat simbol prasasti yang bahkan diinginkan oleh seniman bela diri Hautian dari Kerajaan Keberuntungan Langit, maka saya dapat meminta seniman bela diri Hautian membantu saya melihatnya. Dengan cara itu, akan mungkin untuk menemukan materi yang saya butuhkan dalam waktu yang lebih singkat. Ini adalah rencana yang dipikirkan Lin Ming sebelumnya, dan satu-satunya cara yang bisa dia pikirkan. Dengan peningkatan teknik prasasti Lin Ming, dia mungkin hampir tidak bisa membuat simbol prasasti yang akan menggerakkan hati seorang seniman bela diri panggung Hautian. Tetapi metode ini akan menarik terlalu banyak publisitas. Asosiasi Prasasti, Tuan Lin, kata Wang Yuhan yang sangat terkejut setelah melihat Lin Ming. Dia sudah menunggu di ruang prasasti untuk beberapa waktu. Nona Wang, saya sangat malu. Ada masalah kecil jadi saya ditunda. Karena dia telah masuk ke luar angkasa di dalam Magic Cube, konsumsi kekuatan jiwa Lin Ming sangat sengit malam itu, dan dia tidak bangun pagi seperti biasanya. Kemudian setelah itu dia pergi ke terowongan angin kekerasan untuk berlatih, dan waktu berjalan agak terlalu lama. Sudah cukup banyak pengunjung yang menunggu, kata Wang Yuhan sambil menunjuk ke arah aula. Lin Ming melihat, di aula, sudah ada 7 atau 8 orang yang dengan sabar menunggu di sana. Biasanya saat ini hanya ada 2 atau 3 orang. Terakhir kali, Lin Ming berulang kali melalui permintaan. Tidak peduli apakah itu memperbaiki simbol prasasti atau menggambarnya, dia berhasil menyelesaikan tugas dengan lancar setiap saat. Dan yang paling mengejutkan para seniman bela diri adalah bahwa simbol prasasti yang dibuat Lin Ming memiliki efek yang jauh lebih baik daripada master prasasti biasa. Biasanya untuk mencapai pengaruh ini, hanya beberapa master prasasti teratas Kerajaan Keberuntungan Langit, seperti Wang Xuanji, yang mampu melakukannya. Tapi karakter macam apa Wang Xuanji itu? Kebanyakan orang tidak bisa menggerakkan dia. Bahkan jika mereka menginginkannya, harganya bukanlah sesuatu yang kebanyakan seniman bela diri mampu membayar. Tapi harga pekerjaan Lin Ming sangat murah.
Layanannya sebenarnya tidak jauh lebih buruk dibandingkan dengan master prasasti tingkat atas itu. Alhasil, banyak pengunjung yang datang karena mengetahui hal tersebut. Saya mendengar bahwa master prasasti tamu berusia remaja. Saya tidak tahu apakah rumor ini benar. Seorang pengunjung berkata tanpa berpikir. Hari ini dia telah membawa harta karun tingkat menengah. Dia sudah memiliki harta karun ini selama lebih dari setengah tahun, tetapi belum menemukan simbol prasasti yang sesuai. Dia bahkan tidak repot-repot melirik simbol prasasti yang umum, tetapi harga untuk simbol prasasti tingkat atas terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan keinginannya. Dia mengolah esensi sejati atribut dingin, dan karena itu menginginkan simbol prasasti yang cocok dengan atribut esensi sejatinya. Dan kemudian kemarin, dia mendengar bahwa seorang master prasasti tamu baru datang ke asosiasi prasasti dan membuat simbol prasasti, Ice Frost Guard. Setelah dipasang, armor itu benar-benar berubah menjadi warna biru sedingin es. Itulah mengapa bahkan sebelum fajar menyingsing, dia telah berbaris di sini dan telah menunggu hampir sepanjang hari sampai sekarang. Namun, dia bahkan tidak sedikit pun tidak sabar. Semakin awal dia datang, semakin awal dia, dan dia mungkin orang pertama yang dibantu oleh ahli prasasti. Simbol prasasti pertama yang dibuat oleh master prasasti adalah yang terbaik. Ini karena pada saat itu kekuatan jiwa dan esensi sejati mereka berada pada kondisi paling melimpah, dan juga lebih mudah untuk mendapatkan hasil terbaik. Seiring berlalunya hari, peluang untuk mendapatkan hasil terbaik akan berkurang. Memang benar, ketika teman saya datang, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa master prasasti itu hanyalah seorang pemuda. Petik 2. Ada apa dengan dunia? Apakah teknik prasasti tidak sulit dipelajari? Dia sudah berada di level ini, dalam beberapa tahun dia melampaui Wang Xuanji akan sesederhana makan atau minum air. Petik 2. Anak-anak sekarang ini menjadi semakin galak. Beberapa tahun yang lalu ada Qin Xingxuan, dan setengah bulan yang lalu ada seorang Lin Ming. Sekarang, ada juga seorang jenius dalam prasasti. Dari mana anak ini berasal? Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Dia seharusnya bukan seseorang dari kerajaan Sky Fortune. Teknik prasasti kerajaan keberuntungan langit kita tidak terlalu menakjubkan. Di tempat-tempat tertentu di daratan, terdapat keluarga yang melakukan pekerjaan khusus. Misalnya, keluarga Master Arai, keluarga alkemis, keluarga Master Prasasti, keluarga pemurni, dan sebagainya. Keluarga-keluarga ini telah mewarisi warisan lebih dari 1000 tahun, dan mereka jauh lebih tangguh daripada kerajaan Sky Fortune. Mereka akan menyaring bakat jiwa dari setiap keturunan yang luar biasa dari setiap generasi, dan memiliki pasangan pria dan wanita yang memiliki bakat tinggi menikah. Anak yang mereka lahirkan akan memiliki kemungkinan memiliki bakat jiwa bermutu tinggi. Secara bertahap, dalam keluarga ini, bahkan memiliki bakat jiwa kelas 5 bukanlah hal yang aneh. Seorang lelaki tua berpengetahuan perlahan mengatakan ini sambil mengelus jenggotnya. Sebenarnya tidak ada yang dia katakan adalah rahasia. Tidak hanya ada keluarga dengan profesi tertentu, tetapi seni bela diri juga sama. Ada keluarga seni bela diri dengan sejarah megah yang telah ada sejak zaman kuno. Misalnya, dari 7 murid inti rumah perkawinan yang mendalam, selain Qin Xingxuan, sisanya berasal dari keluarga kultivasi bela diri. Lin Ming dianggap sebagai orang seperti itu oleh mereka. Ketika sekelompok orang sedang berbicara, seorang wanita resepsionis muda datang, dan dengan sopan mengatakan kepada mereka, Master Prasasti tamu telah tiba. Semua orang sudah lama menunggu. Kita bisa mulai sekarang. Asosiasi Perdagangan Sekutu, markas besar kota Sky Fortune. Di kamar mewah di tengah renovasi, Zhang Guanyu berbaring di tempat tidur. Di tangannya,
Dia memegang mangkuk porselen halus seperti kulit telur yang dijalin dengan irisan emas halus. Dalam mangkuk emas kecil ada cairan krim. Cairan kental dan harum ini adalah susu. Tapi itu bukan susu kambing atau susu domba atau semacamnya, tapi ASI wanita. Di sebagian besar rumah bangsawan, mereka memelihara sejumlah perawat basah. Perawat basah ini akan memeras ASI mereka dan para bangsawan akan menikmati kelezatan ini. ASI dianggap paling bergizi dari semua susu. Apakah bayi tumbuh dengan baik sangat berkaitan dengan ASI, dan berapa lama mereka diberi ASI sebelum disapi. Karena itu, sangat populer di kalangan bangsawan kerajaan Sky Fortune untuk membesarkan perawat basah di rumah mereka. Biasanya, perempuan yang memiliki pekerjaan sebagai pengasuh adalah mereka yang baru saja punya anak, atau anaknya sudah meninggal, atau dijual. Sebagian besar wanita ini berasal dari pedesaan, dan biasanya hanya wanita dengan penampilan buruk yang akan datang dan menjadi perawat basah untuk membantu pengeluaran keluarga mereka. Pepatah mengatakan bahwa wanita dengan bokong besar akan dengan mudah melahirkan. Oleh karena itu, wanita yang mampu memeras cukup ASI biasanya agak montok. Selain itu, mereka sebagian besar telah melakukan pekerjaan pertanian di pedesaan sejak mereka masih kecil. Kulit mereka telah benar-benar terkena sinar matahari dan hujan, dan menjadi kasar. Kebanyakan tidak menarik. Zhang Guanyu, orang ini, memiliki bibir yang sangat kendur. Dia merasa bahwa wanita jompo ini sangat mempengaruhi nafsu makannya. Oleh karena itu, perawat basah yang dibesarkannya haruslah wanita yang cantik dan cantik di atas segalanya. Jenis kecantikan seperti ini biasanya adalah selir orang kaya lainnya. Umur mereka biasanya sekitar 20 tahun, dan penampilan mereka menawan dan menyenangkan. Asosiasi perdagangan sekutu memiliki pengaruh yang sangat besar. Beberapa keluarga terhormat akan menawarkan selir mereka atas kemauan mereka sendiri untuk menyanjung Zhang Guanyu. Tapi, ada juga yang dipaksa oleh Zhang Guanyu. Dalam kasus seperti itu, keluarga harus dengan patuh menyerahkan selir mereka. Sedangkan untuk anak-anak yang melahirkan selir ini, keluarga hanya bisa memiliki pengasuh sendiri yang menggantikan mereka. Beberapa selir dalam kondisi kesehatan yang buruk, dan ASI mereka langka. Namun, ini tidak masalah bagi Zhang Guanyu. Faktanya, Zhang Guanyu menyukai jenis ini. Dia merasa ASI seperti itu adalah yang paling manis, sekaligus paling langka dan berharga. Kadang-kadang, selir yang disukai Zhang Guanyu dikirim langsung ke haremnya. Zhang Guanyu memiliki ketertarikan pada semua jenis wanita cantik, bahkan istri seseorang tidak terkecuali. Apakah kamu sudah menemukannya? Zhang Guanyu dengan malas bertanya, perlahan menghirup semangkuk ASI-nya. Memberitahu Tuan Muda, kami telah menemukannya. Yang berbicara adalah seorang pria paruh baya berusia di atas 40 tahun. Napasnya panjang dan detak jantungnya kuat, dia berada di tahap pelatihan viscera. Kami akan pergi. Zhang Guanyu berkata dan membuang sisa ASI ke dalam mangkuk. Dia dengan bersemangat menjilat bibirnya, penampilannya cukup galak saat ini. Tuan Muda, untuk melakukan ini, adalah pria paruh baya itu ragu-ragu. Apakah Anda takut menyinggung Lin Ming? Petik 2. Tuan Muda, Lin Ming telah meningkat ke status murid inti dalam 7 rumah bela diri yang mendalam. Jika dia terus meningkat di masa depan, dan menjadi 7 utusan mendalam atau master bela diri, jika kita telah menyinggung orang seperti itu, akan sangat sulit untuk mengaturnya. Maksudmu, aku harus berbaring dengan kedua tangan terikat, dan membiarkan dia menginjakku. Dan bahkan berteman dengan Lin Ming. Apakah itu benar? Suara Zhang Guanyu tiba-tiba mendingin. Pria paruh baya itu buru-buru berkata, Tuan Muda, bawahan ini tidak bermaksud begitu.
7 rumah bela diri yang mendalam telah mendorong saya untuk melawan Lin Ming, tidak mungkin bagi saya untuk hidup damai dengannya. Apakah Anda ingin saya mengaku kalah? Bahkan jika saya mengaku kalah, apakah menurut Anda Lin Ming akan menerima kebaikan saya? 7 rumah bela diri yang mendalam ingin aku menjadi batu loncatan Lin Ming, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah aku bukanlah batu loncatan. Saya seorang kaltrop. Siapapun yang menginjakku akan mati. Petik 2. Hati seni bela diri Zhang Guanyu adalah hati yang sombong. Dia bisa mengerti bahwa beberapa orang lebih kuat darinya sejak awal, tetapi dia tidak tahan melihat seorang pria muda dibandingkan dengannya, dan mengejarnya dan kemudian melampaui dia. Tidak hanya itu, tetapi Lin Ming lebih muda darinya 5 tahun. Karena Lin Ming telah mencuri gunturnya, dia sudah menjadi sangat tidak bahagia. Tidak hanya itu, tetapi pertarungan dalam 4 bulan pasti akan menarik perhatian semua orang di kerajaan Sky Fortune. Jika dia kalah dalam situasi itu akan menjadi aib yang memalukan. Hati arogan Zhang Guanyu tidak bisa menerima hal seperti itu. Sebenarnya, Zhang Guanyu memiliki keyakinan penuh untuk memenangkan pertandingan 4 bulan dari sekarang. Tetapi bahkan jika dia menang, dia merasa bahwa Lin Ming pada akhirnya akan melampauinya. Pada saat itu, Lin Ming akan menantangnya lagi untuk mengalahkannya. Dengan cara ini, hasilnya akan tetap sama. Zhang Guanyu memiliki firasat bahwa setelah dia dikalahkan oleh Lin Ming suatu hari nanti, maka dia akan selamanya dikalahkan oleh Lin Ming, dan tidak akan mampu untuk berdiri dari kegagalan yang menghancurkan ini. Ini akan menggagalkan hatinya yang arogan. Simpul ini, dia tidak akan pernah bisa melepaskannya. Dan itu karena dia tidak pernah bisa mengatasi Lin Ming lagi. Zhang Guanyu sama sekali tidak ingin melihat hal itu terjadi. Episode ke-127, dengan judul Cara Tercela. Langsung ke dalam alurnya. Setelah mengembangkan kekuatan akasia ilahi, hati Zhang Guanyu memiliki keinginan yang kuat. Keinginan itu adalah untuk menumbuhkan kekuatan akasia ilahi ke puncak lapisan ke-7 dan mencapai masa muda yang lama, waktu di mana esensi yangnya tidak akan pernah pudar. Begitu dia mencapai batas ini, dia akan memiliki beberapa ratus tahun masa muda. Dia akan bisa bermain dengan semua wanita cantik dan duniawi di masyarakat, mengambil mereka, dan menjarah mereka. Dari keindahan hari ini hingga keindahan beberapa ratus tahun kemudian, dia akan membangun harem besar yang melampaui harem keluarga kerajaan yang terdiri dari 3.000 wanita cantik. Setiap hari dia akan pergi mengunjungi harem pribadinya dan secara sembrono terlibat dalam kesenangan sembrono dengan mereka. Memikirkan hal ini, Zhang Guanyu akan dipenuhi dengan hasrat yang membara, dan darahnya akan meluap hingga penuh dengan kegembiraan yang menjengkelkan. Tetapi dengan bakat Zhang Guanyu, untuk mengembangkan kekuatan akasia ilahi, ke lapisan ke-7 puncak lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia baru saja mulai mengembangkan kekuatan akasia ilahi. Jika semuanya berjalan lancar, dan dia memilih wanita cantik terbaik untuk dibudidayakan, ada kemungkinan kecil bahwa dia akan bisa mencapai puncak lapisan ke-7. Tetapi jika 4 bulan dari sekarang, dia dikalahkan oleh Lin Ming di depan mata semua orang, maka semangat dan hatinya akan ditekan dan esensi yangnya tidak akan mengalir dengan lancar. Kalau begitu, akan sangat sulit mencapai puncak lapisan ke-7. Jadi, Zhang Guanyu memutuskan untuk sepenuhnya mengalahkan Lin Ming dalam pertandingan 4 bulan dari sekarang. Dia tanpa ampun akan menginjak-injaknya sehingga dia tidak akan pernah bisa berdiri dari kegagalannya sepanjang hidupnya. Dia akan merebut segalanya darinya, semua lingkaran cahaya yang mengelilinginya dan semua wanita cantik yang mengaguminya. Hatinya akan tenang, esensi yangnya akan mengalir tanpa hambatan, dan kultivasinya akan meningkat pesat. Pria paruh baya itu berkata, "Tuan muda, bawahan ini terlalu bodoh.
Tetapi bawahan ini hanya berpikir bahwa jika Anda melakukan hal-hal seperti itu akan membuat marah Lin Ming. Ketika waktunya tiba, itu hanya akan memperdalam permusuhan musuh. Petik 2. Jadi bagaimana jika aku membuatnya marah? Kamu pikir aku akan mengaku kalah tanpa perlawanan? Petik 2. Tapi, tidak ada tapian. Lin Ming menakutkan, ya, dan Pangeran ke-10 tidak berani bergerak melawannya. Saya harus menghormati putra mahkota, tetapi ini tidak berarti bahwa saya harus menjadi budaknya. Jika orang lain menunggangi kepala Anda, apakah Anda juga akan berbaring di lantai dan bertingkah seperti anjing? Karena Lin Ming ini ingin mengalahkanku, maka aku akan melenyapkannya. Tuan muda sudah siap, pria paruh baya tidak mengerti apa kesamaan rencana yang akan datang dan mengalahkan Lin Ming. Aku bertanya padamu, apa yang paling menakutkan tentang Lin Ming? Pria paruh baya itu berpikir sejenak dan berkata, persepsi, niat bela diri, dan inti seni bela dirinya. Ya. Tapi yang paling mendasar dari semua ini adalah inti seni bela dirinya. Selama saya bisa menghancurkan hatinya dari seni bela diri, maka dia akan kehilangan niat bela dirinya. Jika dia tidak memiliki niat bela diri, maka dia hanya akan menjadi bakat kelas 3 sampah. Bahkan jika ia memiliki persepsi mengerikan yang menentang surga, kultivasinya akan dibatasi hingga di bawah periode kondensasi nadi. Prestasi seperti apa yang mungkin dia miliki? Selama dia tidak menjadi lebih kuat, lingkaran cahaya secara bertahap akan menghilang sampai semua orang melupakannya. Pada saat itu, dia hanyalah seekor semut. Aku akan menghancurkannya sampai mati dengan satu langkah. Petik 2. Dia berada di bawah perlindungan 7 rumah bela diri yang mendalam sekarang. Tidak mungkin bagi saya untuk berurusan dengan dia di depan umum. Saya hanya bisa menghancurkan hatinya dari seni bela diri. Petik 2. Untuk menghadapi Lin Ming, itu harus sebelum dia tumbuh. Zhang Guanyu menyeringai jahat, memperlihatkan bekas giginya. Tapi pria paruh baya itu hanya merasakan kesedihan di hatinya. Jika dia bisa mengalahkan hati Lin Ming, maka itu tentu saja bagus, tapi bagaimana jika dia gagal? Maka mereka akan sangat menyinggung Lin Ming, dan itu mungkin mempengaruhi status masa depan Tuan Muda di Asosiasi Perdagangan Sekutu. Asosiasi Perdagangan Sekutu tidak akan pernah menunjuk penerus yang telah menyinggung 7 utusan mendalam atau tuan rumah bela diri. Namun, Zhang Guanyu pada dasarnya paranoid, dan dia mempraktikkan kekuatan akasia ilahi yang memperkuat naluri posesifnya. Bagaimana dia mendengarkan kata-katanya? Banyak metode kultivasi dapat mempengaruhi pikiran seseorang. Misalnya, melatih mantra Buddha yang bertahan dapat membuat pikiran seseorang menjadi stabil dan murni hatinya. Formula ilahi penempaan tulang emas akan menyebabkan ki dan darah seseorang dipenuhi dengan energi yang dan menjadi gigih. Namun, apa yang Divine Acacia Formula lakukan adalah menyebabkan naluri posesif seseorang tumbuh semakin kuat, dan pikiran mereka akan semakin ekstrim dan kejam. Tuan Muda, mungkin kita harus mendiskusikan masalah ini dengan Tuan. Kulit Zhang Guanyu segera menjadi dingin, dan dia memancarkan niat membunuh yang samar. Pria paruh baya itu melompat ketakutan, buru-buru berkata, bawahan ini harus mati, bawahan ini harus mati. Terlalu banyak bicara menyebabkan kesalahan. Yang harus Anda lakukan adalah tugas Anda sebagai seorang hamba. Zhang Guanyu menarik aura pembunuhnya. Yang disebut guru ini secara alami adalah ayah Zhang Guanyu. Zhang Guanyu tahu bahwa jika masalah ini diketahui oleh ayahnya, dia sama sekali tidak akan diizinkan melakukannya. Karena di mata ayahnya, masa depan Asosiasi Perdagangan Sekutu jauh lebih penting daripada kultivasi seni bela diri masa depan Zhang Guanyu. Ayahnya tidak akan pernah mengambil risiko menyinggung Lin Ming dan melawannya. Menurutnya, dalam skenario terburuk,
Zhang Guanyu akan kalah dan hanya itu. Tetapi bagi Zhang Guanyu, tidak peduli seberapa besar pengaruh asosiasi dagang sekutu, tidak mungkin bagi mereka untuk memberinya beberapa ratus tahun masa muda dan esensi yang tidak pernah berakhir. Hanya kekuatan yang akan memberinya ini. Selama dia memiliki kekuatan, semua harta duniawi dari asosiasi dagang sekutu hanyalah awan mengambang. Para jenius percaya diri. Lin Ming yakin dan Zhang Guanyu juga percaya diri. Bakat yang benar-benar bangga tidak akan pernah menyadari sejak awal bahwa mereka lebih rendah dari orang lain. Jika tidak, jantungnya akan diblokir, dan Zhang Guanyu akan menjadi lebih paranoid. Para jenius selalu berpikir bahwa mereka adalah protagonis masa depan dunia, sehingga mereka akan bertarung. Namun, perkelahian tersebut pasti memakan korban jiwa. Sky Fortune City, Southwestern. Istana Kerajaan Sky Fortune City menghadap ke selatan. Ujung utara kota adalah tempat sebagian besar rumah bangsawan berada, dan itu adalah lokasi yang relatif makmur. Bagian selatan kota itu sepi, terutama di dekat pinggiran kota, yang cukup sepi. Di pinggiran barat daya, ada beberapa rumah bertingkat rendah. Meski rumah-rumah ini telah ada di sini selama bertahun-tahun, tidak terlihat tua. Hanya saja di bawah hujan, ubin abu-abu kusam, dinding putih kosong, dan naungan pepohonan, tidak terasa segar. Di tengah-tengah semua rumah ini, ada toko baru. Pemilik asli toko telah kembali ke pedesaan untuk pensiun, dan menjual tokonya. Setelah pemilik baru mengambil alih, pintu toko dicat dengan minyak tung baru, dan bagian dalamnya dibersihkan tanpa noda. Bahkan ada beberapa bunga dan tanaman yang ditempatkan di sekitar, itu terlihat jauh lebih elegan. Saat ini, di pintu masuk toko, ada seorang gadis muda mengenakan gaun katun biru sederhana. Dia cukup cantik, dengan kulit yang lembut dan lembut, dia memberikan perasaan segar dan segar. Dia mengutak-atik beberapa kain di rak. Gadis ini tampaknya dalam kondisi kesehatan yang rapuh, dan kain yang dia pindahkan tampak sangat tidak praktis. Namun, skill gadis itu sebenarnya tinggi, dan dia menumpuk kain besar dan kecil dengan rapi. Gadis ini adalah Lan Yunyu. Karena kontrak pertunangannya menjadi tidak valid, Lan Yunyu telah meninggalkan 7 rumah bela diri yang mendalam. Dia tanpa daya berjalan melalui Sky Fortune City sepanjang hari. Dia terlalu malu untuk kembali ke rumah, dan dia tidak tahu kemana harus pergi atau apa yang harus dilakukan. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menginjakkan kakinya di Sky Fortune City. Oleh karena itu, dia menggadaikan beberapa perhiasannya, dan membuka toko kain kecil ini. Semua tetangga sangat menyayangi gadis muda baru ini. Gadis itu mengenakan pakaian biru sederhana setiap hari, dan dia selalu sibuk bekerja di toko kain kecilnya. Gadis muda yang lembut dan berair yang benar-benar bersedia menanggung kesulitan seperti itu jarang terjadi. Tidak hanya itu, tangan dan kaki gadis ini cekatan, kekuatannya luar biasa, dan dia juga memasak makanan yang enak. Masuk akal bahwa gadis yang telah menanggung kesulitan ini sejak masa kanak-kanak akan memiliki kulit yang kasar, dan kedua tangannya setidaknya memiliki kapalan, tetapi mereka sebenarnya tidak berpikir bahwa kedua tangan gadis ini akan lembut dan lembut seperti cairan, giok. Itu sangat menakjubkan. Gadis macam apa ini? Setelah mengetahui bahwa gadis ini adalah satu orang sendirian, banyak hati bibi tetangga terangsang dengan simpati yang luar biasa. Mereka penasaran bertanya tentang pengalaman hidup gadis itu, tetapi gadis itu selalu menjawab secara ambigu dengan istilah yang tidak jelas. Beberapa bibi ini bahkan ingin menjadi mak comblang bagi gadis cantik ini, namun atas tawaran tersebut, sang gadis selalu tersenyum tipis dan menolak. Tuan muda, kami di sini. Pria paruh baya. Itu menunjuk ke papan nama yang tergantung di atas sebuah toko kain. Tanda itu sudah lama tidak tergantung di sana. Toko yang sangat elegan. Baik,
Zhang Guanyu mengguncang kipas di tangannya, dan wajahnya menunjukkan senyum merenung seolah sedang melihat mangsa yang lezat. Untuk menghancurkan hati seni bela diri Lin Ming, dia harus menemukan kekurangan dalam seni bela diri Lin Ming. Bagi Zhang Guanyu, tampaknya satu-satunya kekurangan dalam seni bela diri Lin Ming adalah Lan Yunyu. Ketika Lin Ming telah menghabiskan setengah dupa waktu untuk mengatasi Pass of Desire, orang di alam mimpi itu pasti adalah Lan Yunyu. Meskipun masalah Lan Yunyu telah berlalu, Zhang Guanyu masih percaya bahwa Lan Yunyu adalah simpul di hati Lin Ming. Jika dia bisa mengambil Lan Yunyu dan mengembangkan kekuatan akasia ilahi bersamanya, apa yang akan menjadi hasil setelah Lin Ming mengetahuinya? Zhang Guanyu sangat ingin tahu. Dalam masalah seperti duel, jika salah satunya dikalahkan, mereka akan baik-baik saja untuk bertarung untuk kedua kalinya. Tidak akan ada situasi di mana roh mereka akan ditekan dan diblokir. Tapi seorang gadis berbeda. Selama dia membawanya ke tempat tidur, itu masalah selamanya. Zhang Guanyu percaya bahwa meskipun Lan Yunyu mengkhianati Lin Ming, dia masih memiliki tempat di dalam hatinya. Jika dia mengambil Lan Yunyu, maka ini akan selamanya menjadi duri dalam pikirannya. Duri ini akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia hapus. Bahkan jika Lin Ming mengalahkannya, duri itu akan tetap ada. Jika roh seseorang tidak mulus, maka pikiran mereka akan tertutupi dan kultivasi mereka akan terhalang. Ketika Lin Ming mencoba menerobos hambatan kultivasi seni bela dirinya, ini akan menjadi iblis di hatinya yang menghentikannya. Dan kuncinya adalah, bisakah Lin Ming mengalahkannya? Memang benar bahwa 7 rumah bela diri yang mendalam melindungi Lin Ming. Tapi, mereka tidak melindungi Lan Yunyu, dan gadis ini telah mundur dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Jika Lin Ming tahu bahwa dia telah mendapatkan Lan Yunyu untuk dirinya sendiri, akankah dia bergegas ke arahnya, dengan penuh amarah, dan memintanya untuk berduel? Jika Lin Ming datang ke pintu depannya, itu terlalu bagus. Pada saat ini, Zhang Guanyu memiliki jaminan 100% bahwa dia bisa mengalahkan Lin Ming. Bahkan jika dia menunggu 4 bulan, dia masih memiliki jaminan 90% bahwa dia akan menang melawan Lin Ming. Ini karena baru-baru ini, kekuatan akasia ilahi miliknya telah mencapai tahap sukses besar lapisan pertama, dan kekuatannya telah tumbuh dengan selisih yang besar. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui Lin Ming. Zhang Guanyu berharap pada hari pertempuran yang menentukan itu, Lin Ming, karena marah, akan menyerangnya dengan kejam, dengan setiap gerakan sangat agresif. Dalam skenario imajinasi Zhang Guanyu, itu akan menjadi sempurna. Dia akan dibenarkan dengan sempurna untuk menggunakan beberapa gaya jahat dan sadis dari kekuatan akasia ilahi, dan meninggalkan Lin Ming menderita dengan luka parah yang tidak dapat diperbaiki, luka yang akan berdampak serius pada kultivasi masa depannya. Bahkan jika dia tidak bisa mencapai titik itu, dia masih bisa membuatnya sehingga Lin Ming akan dikurung di tempat tidur setidaknya selama setengah tahun. Jika Lin Ming harus memulihkan diri di tempat tidur selama setengah tahun, lalu apa yang akan terjadi? Mungkinkah dia masih lulus tes murid inti 7 lembah mendalam? Batas waktu tes itu kurang dari setahun. Ini satu-satunya kesempatannya. Selama Lin Ming tidak lulus ujian, di mata Zhang Guanyu dia tidak perlu takut. Selain pencapaiannya di masa depan dan perbedaan pengaruhnya, Zhang Guanyu memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat menekan Lin Ming seumur hidup. Episode ke-128, dengan judul Liao Wenyuan. Langsung ke dalam alurnya. Pertama, dia akan merebut keperawanan giok dari wanita yang dicintai Lin Ming dan menggunakannya untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. Kemudian di atas panggung di depan mata semua orang, Lin Ming akan dikalahkan oleh pria yang telah mencuri wanitanya, dan juga mengalami luka parah yang membutuhkan waktu setengah tahun untuk sembuh.
Ini akan menyebabkan dia gagal dalam tes murid inti 7 mendalam rumah bela diri. Dengan begitu banyak serangan terkonsentrasi bersama, apa yang akan terjadi pada Lin Ming? Apakah dia akan pernah bisa menenangkan rohnya? Akankah dia mampu mempertahankan kesempurnaan hati seni bela diri? Zhang Guanyu melakukan refleksi diri. Jika dia ditempatkan dalam situasi itu, dia akan menjadi liar dengan amarah, dan semangatnya akan terganggu. Jika semangatnya tidak bisa mengalir dengan baik, maka kultivasi seseorang akan terhalang. Sejak zaman kuno, para jenius yang frustrasi di mana-mana yang tidak pernah pulih dari kemunduran semuanya memiliki satu karakteristik yang sama. Ini adalah bahwa sebelum itu terjadi, semuanya berjalan mulus, dan kemudian mereka tiba-tiba akan mengalami kekalahan yang menghancurkan. Anda pikir prospek masa depan Anda tidak terbatas, tetapi ini semua diberikan kepada Anda oleh niat bela diri Anda. Jika saya menghilangkan niat bela diri Anda, maka Anda tidak akan menjadi apa-apa. Tunggu aku untuk merampas keperawanan wanita yang pernah kamu cintai, menghancurkan niat bela dirimu, melukaimu dengan sedih, dan menyia-nyiakan masa depanmu. Petik 2. Memikirkan nasib Lin Ming yang tak terhindarkan, Zhang Guanyu benar-benar ingin tertawa terbahak-bahak. Dia melihat lagi ke Lan Yunyu di toko kain kecilnya, dan sudut mulutnya bersinar dengan senyum mengerikan yang ganas. Dia mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Halo dua pelanggan, apakah Anda ingin membeli sesuatu? Lan Yunyu menyapa dengan manis sambil tersenyum ketika dia melihat dua pria berjubah sutra masuk ke toko. Meskipun dia dan Zhang Guanyu sama-sama menghadiri 7 rumah bela diri yang mendalam pada saat yang sama, Zhang Guanyu jarang muncul di depan orang lain, jadi Lan Yunyu tidak mengenalinya. Tapi saat mereka mendekati Lan Yunyu, matanya perlahan menajam. Pria berjubah sutra yang melambai-lambaikan kipas bukanlah orang biasa atau sepele. Bahkan tidak menyebutkan kain sutra brokat yang dia kenakan, tetapi liontin giok yang dia kenakan di pinggangnya tidak kurang dari 5.000 tael emas. Itu adalah liontin giok tembus pandang putih berkualitas tinggi. Tidak hanya itu, tapi memiliki urat merah yang halus di dalamnya, itu adalah batu giok darah yang sangat indah. Dia ingat bahkan Zhu Yan tidak memiliki liontin giok berkualitas tinggi. Untuk begitu saja memakai liontin giok yang setara dengan 1 atau 2 harta di tubuhnya, latar belakang keluarga pemuda itu terlalu menakutkan. Lan Yunyu tidak dapat melihat melalui kultivasi pemuda ini, tetapi dia dapat dengan mudah melihat bahwa pria paruh baya yang menemaninya berada di tahap pelatihan Viscera. Untuk memiliki pengikut di tahap pelatihan Viscera, siapakah pria ini? Tetapi kuncinya adalah, mengapa putra dari orang kaya seperti itu datang ke toko kecil di dinding untuk membeli kain? Meskipun kainnya bagus, itu bukanlah sesuatu yang pemuda ini anggap layak untuk dilirik. Orang seperti ini dari keluarga kaya mungkin menggunakan sutra salju yang berharga sebagai kainnya. Selain itu, yang membeli kain biasanya adalah wanita. Untuk apa dua pria mungkin membeli kain? Pikiran Lan Yunyu berkelebat dengan semua pikiran ini, dan dalam hatinya diam-diam dia menjadi waspada. Zhang Guanyu memandang Lan Yunyu dan menunjukkan senyum tipis. Dia dengan riang tertawa dan berpikir, sungguh kecantikan muda yang menawan dan berair. Meskipun dia mengenakan pakaian tenunan yang kasar, itu tidak menyembunyikan bakatnya yang luar biasa. Tidak heran Lin Ming dan Zhu Yan sama-sama tergila-gila dengan gadis ini, terlebih lagi, saya dapat mengatakan bahwa gadis ini benar-benar memiliki tubuh perawan. Ini sempurna, aku akan menempatkannya di dalam kediamanku dan secara menyeluruh mengembangkan kekuatan akasia ilahi bersamanya. Saya pasti akan menikmati ini. Petik 2. Di kerajaan Sky Fortune, menurut adat istiadat, seorang pria dan wanita tidak akan melakukan hubungan seksual satu sama lain sebelum menikah. Pastinya,
Logika ini tidak berlaku untuk selir dan pelayan karena seseorang tidak perlu menikahi mereka. Apakah Anda Nona Lan? Zhang Guanyu bertanya langsung ke intinya. Hati Lan Yunyu mendingin. Benar saja, mereka mencarinya. Sejak mereka datang ke pintunya, mereka telah memverifikasi identitasnya. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, saya. Apa masalah yang kalian berdua miliki denganku?" Petik 2. Haha, aku pernah melihat Nona Lan sebelumnya. Sebenarnya, pertama kali saya melihat Nona Lan, saya sudah tertarik pada Nona Lan. Apakah itu penampilan atau temperamen? Nona Lan benar-benar sangat menawan. Petik 2. Lan Yunyu tanpa sadar mundur setengah langkah, membuka jarak antara dia dan Zhang Guanyu. Kewaspadaan di hatinya menjadi lebih berat. Zhang Guanyu melihat Lan Yunyu mundur, dan juga dengan cepat mundur untuk menunjukkan rasa hormat. Dia berkata, "Maafkan saya harap saya tidak terlalu menyinggung perasaan dan karena itu membuat takut Nona Lan. Saya tidak punya arti lain, jujur saya hanya ingin mengatakan bahwa saya sangat mengagumi Nona Lan, tetapi sebelumnya, Nona Lan sudah bertunangan. Satu-satunya penyesalan saya adalah saya tidak bertemu Nona Lan lebih awal. Baru-baru ini saya mendengar bahwa Nona Lan telah memutuskan pertunangannya. Jadi saya memberanikan diri untuk berkunjung. Saya berharap bahwa Nona Lan tidak tersinggung oleh kesombongan saya." Petik 2. Lan Yunyu melihat rasa hormat Zhang Guanyu dan merasa sedikit lebih nyaman. Dia dengan tenang menjawab, "Pertunangan saya tidak putus, tapi bercerai." Haha, Nona Lan terlalu serius. Saya sebenarnya sudah tahu bahwa Zhu Yan telah diusir dari keluarga Zhu. Bagaimana mungkin dia layak menjadi Nona Lan? Saya tidak tahu mengapa Nona Lan memutuskan untuk membuka toko kain kecil di daerah terpencil ini. Jika Nona Lan tidak keberatan, bagaimana kalau datang ke rumah saya untuk berkunjung? Saya memiliki beberapa hadiah yang harus saya berikan kepada Nona Lan. Petik 2. Jantung Lan Yunyu mulai berdebar kencang. Pria muda di depannya ini, kata-katanya tepat, senyumnya lembut, dan dari semua penampilannya dia adalah pria yang sederhana dan berkelas yang tidak menunjukkan perasaan sakit hati. Namun, Lan Yunyu tiba-tiba merasa ada yang salah dengan dirinya. Lan Yunyu tahu betapa sensitifnya statusnya. Dia adalah mantan pacar Lin Ming. Hanya pada poin ini saja, bahkan jika ada seorang putra dari keluarga kaya yang menyukainya, mereka tidak akan segila itu datang ke sini dan mencoba memanfaatkannya. Meskipun Lan Yunyu tahu bahwa Lin Ming tidak lagi memiliki hubungan dengannya, para bangsawan itu tidak akan memikirkan hal seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah berani mereka lakukan. Menurut mereka, ini sama dengan menghina Lin Ming. Tapi pemuda ini benar-benar berani terang-terangan untuk merayu dia. Hanya ada dua kemungkinan arti untuk ini, dia benar-benar gila atau dia benar-benar menentang Lin Ming, atau bahkan memiliki dendam padanya. Memikirkan hal ini, Lan Yunyu memiliki firasat buruk, seperti firasat sial yang perlahan merayap di belakangnya, bahwa seseorang akan mencoba menculiknya dan menggunakannya untuk mengancam Lin Ming. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui kultivasi pemuda ini, dia tahu tanpa keraguan bahwa dia bukan tandingannya. Selain pelayan tua yang berdiri di belakangnya, dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Zhang Guanyu melihat Lan Yunyu tegang dan bersiaga tinggi, tersenyum, dan berkata, "Saya mendengar bahwa Nona Lan telah mundur dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Ini sangat buruk. Dengan bakat Miss Lan, dengan dukungan pil yang bagus, akan mungkin untuk menembus periode kondensasi puls. Begitu seseorang menerobos periode kondensasi pulsa, masa muda mereka akan diperpanjang beberapa dekade. Bukankah ini sesuatu yang diinginkan Nona Lan?" Petik 2. Zhang Guanyu terbatuk ringan, dan pria paruh baya itu segera memberinya sebuah kotak. Dia membukanya, ada 2 botol pil di dalamnya.
Zhang Guanyu dengan santai mengeluarkan botol dan membukanya. Aroma kaya dan harum obat-obatan berkualitas tinggi segera tercium. Ini jelas merupakan obat-obatan bermutu tinggi. Zhang Guanyu tersenyum dan menyerahkan pil itu ke Lan Yunyu. Dia berkata, ini adalah pelet pengumpul jiwa bermutu tinggi, hanya hadiah kecil yang tidak layak disebut. Nona Lan, tolong jangan tolak mereka. Ini hanya hadiah kecil yang saya persiapkan untuk pertemuan pertama kita. Di masa depan, saya bisa memberikan apapun yang Anda inginkan. Dengan status saya tidak akan membawa aib bagi Anda. Bagaimana dengan itu? Zhang Guanyu tahu tentang masa lalu Lan Yunyu. Dia tahu apa yang diinginkan Lan Yunyu, dan yang selalu diinginkannya. Dia sudah bercerai sekarang, mustahil baginya untuk menikah lagi dengan keluarga terhormat manapun. Dia tidak percaya bahwa jika dia muncul di hadapannya ketika dia berada dalam situasi yang mengerikan dan menawarkan begitu banyak pil, dan bahkan menawarkan untuk membantunya menerobos ke periode kondensasi nadi, Lan Yunyu tidak akan tergoda oleh ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lan Yunyu tidak akan meminum botol pil itu. Dia menolak mereka, dan langsung berkata, wanita muda ini mengerti dan berterima kasih kepada Tuan yang baik atas niat baiknya, tetapi harus menolak. Saya tidak lagi ingin berkultivasi di jalur seni bela diri, dan ingin menjalani sisa hari-hari saya sebagai orang biasa. Saya berterima kasih kepada Tuan yang baik atas salam baiknya, dan mohon agar Tuan yang baik itu tidak pernah kembali. Oh. Begitu, wajah tersenyum Zhang Guanyu perlahan turun, dan aura yang mengesankan dari tubuhnya perlahan mulai tumbuh. Pria paruh baya di belakangnya melangkah maju, memblokir pintu belakang. Lan Yunyu segera menjadi bingung, dan wajahnya yang cantik mulai pucat. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Zhang Guanyu berkata, sayang sekali Nona Lan tampaknya tidak terlalu tertarik untuk kembali ke rumah saya. Tapi saya pikir selama saya membawa Anda ke sana, saya dapat membuat Anda berubah pikiran dengan memenuhi minat Anda pada seks. Petik 2. Saat Lan Yunyu mendengar Zhang Guanyu menggigit kata seks ini, dia langsung menjadi sedingin es. Orang ini, dia berani memperkosanya. Dia gila. Apakah dia benar-benar mengabaikan ancaman Lin Ming dan menculiknya ke rumahnya sendiri? Apakah dia tidak takut dengan pembalasan Lin Ming? Lan Yunyu tahu bahwa bahkan jika dia tidak lagi memiliki hubungan dengan Lin Ming, jika seseorang memperkosanya, Lin Ming sama sekali tidak akan pernah membiarkan orang itu pergi. Punggung Lan Yunyu sudah basah oleh keringat dingin. Matanya melirik ke bilik, dan dia tidak melihat sedikit pun gunting yang dia gunakan untuk memotong kain. Haha. Gadis yang sangat muda dan juga sangat cantik. Jangan terlalu sulit, lihat sisi baiknya. Wajah tersenyum Zhang Guanyu menjadi semakin intens. Zhang Guanyu maju selangkah. Dia memutar sedikit esensi sejatinya, dan baru saja akan bergerak, ketika pada saat ini tawa yang hangat tiba-tiba datang dari pintu masuk. Haha, bukankah itu Sir Zhang? Sky Fortune City adalah tempat yang kecil, aku tidak percaya aku akan bertemu denganmu di sini. Zhang Guanyu mengerutkan kening dan dia berbalik. Dia terkejut melihat seorang pria dengan alis tebal tersenyum padanya saat dia berjalan. Dengan setiap langkah yang diambil pria ini, dia memancarkan aura kuat yang menekannya. Liao Wenyuan. Zhang Guanyu mengenali orang ini. Dia adalah master periode kondensasi pulsa yang merupakan bawahan dari putra mahkota. Tidak hanya itu, tetapi dia sudah berada di periode kondensasi pulsa tengah. Bahkan jika ada 4 dari 5 atau dia tetap tidak akan menjadi tandingan pria ini. Putra mahkota benar-benar mengirim Liao Wenyuan untuk melindungi Lan Yunyu. Tidak, itu tidak benar. Seharusnya ada seseorang yang mengikutinya. Dan begitu bayangan ini melihat bahwa dia telah datang, telah menggunakan jimat transmisi suara untuk segera memberi tahu Liao Wenyuan.
Dengan kecepatan master periode kondensasi pulsa, mengejar begitu cepat bukanlah masalah. Sial, Tuan Liao. Pertemuan yang sangat beruntung. Zhang Guanyu berkata sambil menangkupkan kedua tangannya sebagai salam. Pertemuan yang beruntung, pertemuan yang beruntung. Liao Wenyuan mengatupkan kedua tangannya dan membalas sopan santun. Dia dengan tenang bertanya, apakah Sir Zhang juga di sini untuk membeli kain? Oh, ini awal musim dingin. Keluarga saya ingin membeli sekumpulan pakaian musim dingin. Petik 2. Haha, aku juga punya rencana untuk musim dingin yang akan datang. Saya datang lebih awal, tetapi tidak berpikir bahwa saya akan bertemu dengan Sir Zhang yang juga sedang memilih kain. Ini adalah kebetulan yang sangat menguntungkan. Bagaimana kalau Sir Zhang memilih kain dengan saya? Petik 2. Hehe, Zhang Guanyu tiba-tiba tersenyum, tapi wajahnya yang tersenyum mengandung sedikit jejak niat membunuh. Dia dengan dingin berkata, jangan merepotkan dirimu sendiri Tuan Liao. Tuan Liao harus merasa bebas untuk memilih kainnya sendiri. Ketika musim dingin tiba tahun ini, akan lebih baik jika Anda tidak mati kedinginan. Petik 2. Setelah Zhang Guanyu mengatakan ini, dia melambaikan kipas di tangannya, menjentikkan lengan bajunya, dan meninggalkan toko. Mendengar ancaman nyata Zhang Guanyu sebelum pergi, Liao Wenyuan hanya tersenyum dan menguap. Dia adalah master periode kondensasi pulsa, dan tidak takut pada asosiasi perdagangan sekutu. Dia juga bawahan putra mahkota, apa yang mungkin bisa dilakukan Zhang Guanyu padanya. Episode ke-129, dengan judul Pedang Langkah Manusia Kelas Menengah. Langsung ke dalam alurnya. Hanya ketika dia tidak bisa lagi merasakan Zhang Guanyu, Lan Yunyu menghela napas lega, jari-jarinya gemetar. Sesaat lalu, apakah pria itu menyebut Sir Zhang? Mungkinkah pemuda itu Zhang Guanyu? Meskipun dia tidak lagi mengingat Lin Ming dalam pikirannya, Lan Yunyu masih secara tidak sengaja mendengar berita tentang Lin Ming. Dia tahu bahwa 4 bulan dari sekarang, Lin Ming akan menantang Zhang Guanyu. Apakah karena alasan inilah Zhang Guanyu ingin melakukan sesuatu yang begitu kejam padanya? Tapi itu tidak lebih dari sebuah tantangan, jadi kenapa dia melakukan ini? Lan Yunyu tidak mengerti. Bukan hanya Lan Yunyu yang tidak mengerti. Tidak pernah terpikir oleh Lin Ming bahwa Zhang Guanyu akan gila sedemikian rupa, sehingga orang ini ingin mendapatkan segalanya di dunia. Kemuliaan, status, wanita, semua adalah miliknya dan siapapun yang mengancam untuk melanggar batas ini akan menjadi duri di sisinya. Setiap orang normal, seperti Pangeran ke-10, bahkan jika mereka menganggap Lin Ming sebagai duri di pihak mereka tidak akan pernah berani bergerak melawan mereka. Mereka secara lahiriah akan tersenyum dan menunjukkan niat baik. Tapi Zhang Guanyu berbeda, siapapun yang mengancamnya akan menerima pembalasan gila-gilaannya. Nona Lan, kamu baik-baik saja. Liao Wenyuan tersenyum. Meskipun dia tahu masa lalu Lan Yunyu dan Lin Ming, dia tidak meremehkan gadis ini. Di dunia ini, ada 2 jenis sahabat yang patut disyukuri. Yang pertama adalah seorang wanita, ketika semuanya memburuk, mereka akan tetap berdiri di samping pria mereka dan melewati masa-masa sulit dengan suami mereka. Yang kedua adalah pria sukses dengan karir yang meningkat yang akan melewati kehidupan bersama hanya dengan istri pertamanya. Bertemu dengan 2 jenis teman ini akan menjadi salah satu keberuntungan besar dalam hidup. Tetapi, jika seseorang tidak dapat bertemu seseorang seperti ini, mereka juga tidak dapat disalahkan. Terima kasih, senior. Saya menanyakan nama senior. Lan Yunyu menggigit bibirnya dan membungkuk. Tanpa ragu, pria yang mengintimidasi dengan alis tebal ini datang untuk melindunginya. Untuk menjadi master seni bela diri yang akan melindungi wanita biasa, dia harus memiliki semacam hubungan dengan Lin Ming.
Nona Lan tidak perlu bersikap sopan. Nama keluarga saya Liao. Nama saya Liao Wenyuan. Panggil saja aku Tuan Liao. Petik 2. Keanggunan Liao senior, wanita muda ini tidak akan pernah lupa. Haha, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan. Petik 2. Lan Yunyu ragu-ragu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bolehkah saya bertanya bagaimana Liao senior dan Pak Lin? Liao Wenyuan mendengar Lan Yunyu mengatakan ini dan tersenyum. Tuan Lin, haha Nona Lan, ketika Anda mengatakannya seperti itu, bagaimana saya tidak bisa menanggapi? Itu Lin Ming kan? Petik 2. Lan Yunyu mengangguk dengan canggung. Dia sekarang adalah orang biasa, dan Liao Wenyuan di depannya ini mungkin adalah seorang master di periode kondensasi puls, dan seorang bangsawan bergelar. Dia harus merujuknya dengan hormat dan memanggilnya Tuan. Tapi status Lin Ming adalah sebagai murid inti dari 7 rumah bela diri yang mendalam, jadi statusnya sebenarnya lebih tinggi dari Liao Wenyuan. Lin Ming juga tidak memiliki hubungan dengannya lagi, itu sebabnya di depan Liao Wenyuan dia memanggilnya Tuan Lin sebagai tanda hormat. Hanya seseorang yang sangat dekat dengan Lin Ming, seperti adik perempuan atau pacarnya, bisa memanggilnya kakak laki-laki atau memanggilnya langsung dengan namanya. Saya dikirim oleh Yang Mulia Putra Mahkota. Tetapi sebelum ini, Saudara Lin juga bertanya kepada saya tentang Anda. Nona Lan, statusmu cukup sensitif sekarang, mungkin mustahil bagimu untuk hidup tenang lagi. Bagaimana dengan ini, kamu ikut denganku kembali ke Istana Putra Mahkota, dan Putra Mahkota akan menjamin keselamatanmu, sehingga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Petik 2. Lan Yunyu menggigit bibirnya dan mengangguk. Dalam situasi ini, dia tidak punya pilihan. Jadi seperti ini, Lan Yunyu tiba di Istana Putra Mahkota dengan kagum dan gentar. Tanpa diduga, dia secara pribadi diterima oleh Putra Mahkota, Yang Lin, yang dengan sopan menanyakan situasinya. Lan Yunyu kemudian diatur menjadi sebuah ruangan elegan di dalam Istana Putra Mahkota, dan beberapa pelayan secara khusus dikirim untuk menjaga Lan Yunyu. Di sini, ada paviliun dengan koleksi buku-buku langka, ruangan untuk berlatih kaligrafi dan lukisan, dan master yang akan mengajari dia caranya. Ada ruang budidaya seni bela diri, dan juga guru seni bela diri. Ketika Lan Yunyu tiba di sini, suasana hatinya sangat kompleks. Dia tidak menyangka bahwa banyak hal akan terjadi dalam beberapa bulan, dan bahwa pada akhirnya dia akan diterima di Istana Putra Mahkota. Di Asosiasi Prasasti, Master Prasasti tamu akan menyesuaikan prasasti mereka berdasarkan permintaan pelanggan. Setiap pelanggan memiliki permintaan yang berbeda. Beberapa hanya ingin simbol prasasti, beberapa ingin harta mereka diperbaiki, atau beberapa ingin meningkatkan harta mereka. Setiap hari, Lin Ming dihadapkan pada berbagai materi aneh, dan dia akan menghadapi sejumlah permintaan yang berbeda. Dalam proses menggambar, pemahaman Lin Ming tentang sifat berbagai bahan mulai perlahan menjadi sempurna. Dia juga mulai lebih memahami dan mencapai penguasaan ingatan dan teori dalam pikirannya. Sementara itu, kekuatan jiwa juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Penggunaannya atas taktik jiwa sombong menjadi lebih terampil, bahkan hampir sama seperti penggunaan True Primal Chaos Formula. Dia sering mendorong dirinya sendiri ke batas kemampuannya, kemudian masuk ke dalam niat bela diri yang sangat halus dan mengandalkan batu esensi sejati yang dia miliki untuk mengembalikan esensi aslinya. Hal ini menyebabkan True Primal Chaos Formula Lin Ming terus berkembang. Seperti ini, hanya masalah waktu sebelum dia mencapai kesuksesan kecil lapisan kedua. Dia terus menggambar simbol prasasti selama 3 hari, dan Lin Ming mulai menjadi terkenal. Semakin banyak seniman bela diri Sky Fortune City mengetahui tentang Master Prasasti tamu baru di Asosiasi Prasasti.
Mereka tahu bahwa dia masih muda, tetapi teknik prasastinya mendekati puncak master prasasti kerajaan Sky Fortune. Merek api yang ditempatkan Lin Ming di simbol prasastinya juga menjadi komoditas panas. Jika sebuah harta karun memiliki tanda nyala api di atasnya, nilainya akan meningkat pesat. Bagi seorang seniman bela diri, harta karun yang berasal dari seorang ahli terkenal mirip dengan mantel bulu yang tak ternilai bagi seorang wanita bangsawan, itu benar-benar membuat ketagihan dan sulit untuk dilepaskan. Di 7 rumah bela diri yang mendalam, Murongzi melihat pedang harta karun Bai Jingyun, dan dengan mata bersinar, berkata, "Wow kakek Jingyun, pedang harta karun tingkat menengah." Di kerajaan keberuntungan langit, harta karun tingkat menengah sangat langka. Ada banyak seniman bela diri periode kondensasi pulsa yang tidak memiliki harta langkah manusia tingkat menengah. Tapi Murongzi dan Bai Jingyun hanyalah artis pernikahan di panggung altering muscle. Untuk seorang seniman bela diri tahap altering muscle, harta langkah manusia tingkat rendah sudah cukup. Seorang kelas menengah hanya terlalu boros. Itu dibuat oleh Master Jade Lotus bangsa Huoluo. Mereka sudah buka kurang dari setahun, dan paman saya memberikan ini kepada saya. Petik 2. Murongzi berkata, "Jadi begitu, pasti luar biasa memiliki paman yang baik. Pedang itu mungkin berharga 20.000 tael emas." Petik 2. Mungkin. Tapi uang untukmu Murongzi ini hanyalah gerimis di hari hujan. Haha, adik, jika Anda ingin memesan pedang harta karun tingkat menengah, itu tidak mudah. Petik 2. Ayolah. Keluarga kami tidak akan pernah begitu mewah. Lagi pula, ayahku pelit terburuk sepanjang masa. Hanya jika aku masuk 10 besar batu peringkat akan membelikanku sesuatu seperti itu. Untuk memasuki 10 yang pertama, tidak ada harapan untuk berpikir itu akan terjadi di tahun depan. Petik 2. Bai Jingyun tersenyum, dan berkata, "Kamu malas. Selama Anda bekerja keras, dengan bakat Anda, itu sangat mudah." Petik 2. Oh, saya harap begitu. Tapi kakak Jingyun, kenapa aku belum pernah melihatmu mengeluarkan pedang ini sebelumnya? Petik 2. Bai Jingyun berkata sambil tersenyum, "Karena aku tidak bisa menemukan prasasti yang cocok sebelumnya, jadi aku tidak pernah mengeluarkannya. Tapi kali ini, saya mendengar bahwa ada master prasasti tamu di asosiasi prasasti. Dia masih muda, tetapi level teknik prasastinya telah mencapai puncak. Orang ini juga dapat membuat simbol prasasti yang sesuai dengan atribut saya. Jadi saya ingin membawa pedang ini dan pergi ke asosiasi prasasti untuk melihatnya," kata Bai Jingyun saat dia menginventarisasi beberapa bahan. Bahan-bahan ini telah diatur sejak lama, tetapi dia tidak pernah menemukan waktu untuk menggunakannya. Biasanya seseorang akan sangat berhati-hati tentang simbol prasasti harta karun tingkat menengah. Seorang master prasasti tingkat rendah tidak cukup untuk menggambar simbol prasasti di atas harta karun tingkat menengah, dan bahkan master prasasti yang keahliannya cukup tinggi, seringkali karena beberapa alasan atau lainnya, mereka tidak dapat memenuhi permintaan pemiliknya, simbol prasasti apa yang harus diletakkan di atas harta karun itu. Misalnya, Bai Jingyun menginginkan simbol prasasti di pedangnya yang memiliki atribut air atau atribut es. Namun, di sekolah teknik prasasti kerajaan Sky Fortune, tidak ada banyak simbol prasasti dengan atribut, dan satu-satunya simbol prasasti atribut air adalah simbol perpisahan air, dan beberapa lainnya. Tetapi Bai Jingyun tidak menyukai simbol prasasti ini, dan karena itu telah menunda masalah ini. Murongzi dengan penasaran bertanya, seorang master prasasti muda yang tekniknya telah mencapai puncak. Seberapa muda dia? Petik 2. Konon usianya lebih muda dari 20 tahun. Tapi aku tidak terlalu paham seberapa muda. Petik 2. Sungguh lelucon. Itu kisah yang terlalu luar biasa,
Desas-desus yang dibuat orang-orang ini menjadi semakin aneh. Saya tidak percaya bahwa ada master prasasti berusia 20 tahun dengan teknik tingkat tinggi. Saya pikir master prasasti tamu ini adalah orang tua yang hanya terlihat agak muda. Entah itu atau dia tidak setingkat orang-orang yang membesar-besarkannya. Petik 2. Bai Jingyun tersenyum dan berkata, "Ah Zi, kamu terlalu meremehkan para jenius." Ketika Lin Ming muncul, Anda juga memandang rendah dia. Orang macam apa dia sekarang? Lin Min akan segera menjadi murid inti. Emosimu tidak baik, kecemburuanmu terlalu kuat. Anda tidak bisa melihat orang-orang di usia Anda yang lebih baik dari Anda. Petik 2. Hei, siapa yang cemburu? Ah, nona muda ini sudah mulai berusaha sekuat tenaga. Kakak Jingyun, tunggu dan lihat saja. Bahkan jika saya tidak dapat membandingkan dengan hewan ternak Lin Ming di masa depan, saya akan bersaing dalam pertandingan 10.000 pembunuhan arai 3 bulan dari sekarang, dan saya tidak akan kalah darinya. Jika dia benar-benar bisa masuk 10 besar, maka saya juga akan masuk 10 besar dan menunjukkan betapa kerennya saya. Petik 2. Haha, siapa yang baru saja mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa naik ke 10 besar dalam waktu 1 tahun? Bai Jingyun bertanya sambil tersenyum menggoda. Itu karena, Murongzi tersipu, dan tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Bai Jingyun tertawa. Oke, aku tidak akan mengejekmu. Apakah Anda ingin pergi dengan saya ke Asosiasi Prasasti? Petik 2. Saya terlalu malas untuk pergi. Hal ini hanya rumor, meskipun saya pergi tidak ada gunanya. Anda mungkin juga meminta kakek Yuhan untuk menggambar simbol prasasti untuk Anda. Kakek Yuhan adalah master prasasti terbaik di Sky Fortune City. Jika dia bersedia membantu Anda, lalu apa yang tidak disukai? Petik 2. Bai Jingyun berkata, saya ingin simbol prasasti atribut air. Presiden Wang tidak unggul dalam hal mereka. Petik 2. Ada spesialisasi dalam industri prasasti. Meskipun Wang Xuanji memiliki banyak pencapaian dalam teknik prasasti dan sangat mahir, mengenai 5 simbol prasasti elemen, ia hanya unggul dalam simbol prasasti atribut api dan logam. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Anda berlatih dengan baik, saya akan menunggu untuk melihat Anda dalam 10 besar 3 bulan dari sekarang. Bai Jingyun menggoda. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Aku hanya bercanda, kenapa kamu serius sekali, kata Murongzi dengan kesal. Dia mengirimkan pandangan yang diintimidasi ke arah Bai Jingyun. Saya akan menunjukkan betapa baik hati saya dan pergi dengan Anda ke Asosiasi Prasasti. Saya ingin melihat seberapa bagus master prasasti tamu ini. Petik 2. Baik. Episode ke-130, dengan judul 1 Tael Bintang Obsidian. Langsung ke dalam alurnya. Asosiasi Prasasti. Ketika Murongzi melihat Wang Yuhan di kejauhan berbicara kepada para tamu di aula Master Prasasti, dia segera berlari dengan gembira. Yuhan, lama tidak bertemu, apakah kamu merindukanku? Murongzi memanggil dari jauh. Hei kau, sudah lama sekali sejak kita tidak bertemu. Petik 2. Wang Yuhan, Murongzi, dan Bai Jingyun adalah 3 gadis dengan usia, status, dan bakat alami yang luar biasa. Di Sky Fortune City, selain Qin Xingxuan, gadis yang paling banyak dibicarakan adalah 3 wanita yang bangga ini. Ketiga gadis ini sudah saling kenal sejak kecil dan berteman dekat. Namun, Bai Jingyun dan Murongzi kemudian pergi untuk menghadiri 7 rumah bela diri yang mendalam. Karena Wang Yuhan menyukai teknik prasasti, dan tidak tertarik untuk bertarung, dia menyerah pada kesempatannya untuk memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Bai Jingyun bertanya, Yuhan, kenapa kamu tidak belajar dengan kakekmu hari ini? Mengapa Anda di aula menyapa tamu? Oh, benar,
Bukankah ada master prasasti tamu yang sangat galak yang datang baru-baru ini? Apakah dia ada di sini hari ini? Petik 2. Wang Yuhan sedikit ragu-ragu dan segera mengerti bahwa ada banyak orang yang tidak tahu bahwa master prasasti tamu adalah Lin Ming. Murong Zi dan Bai Jingyun adalah murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam, bagaimana lagi mereka tidak tahu bahwa itu adalah Lin Ming. Senyuman sinis terlihat di wajahnya saat dia berkata, dia masuk. Saya asistennya, jadi sudah menjadi tugas saya untuk menyambut tamu di aula. Wow, keajaiban prasasti yang berhasil menjadikan wanita muda Wang sebagai asisten pribadinya. Dia pasti luar biasa. Saya pasti harus mengalami orang ini, kata Murongzi dengan sikap berlebihan. Wang Yuhan masih tersenyum, berkata, menjadi asistennya, saya bisa belajar banyak hal. Apakah Anda ingin melihatnya sekarang? Petik 2. Haha, ya, saya harus melihat. Saat ini, Bai Jingyun berkomentar, saya datang ke tempat adik kecil hari ini karena ada masalah yang ingin saya tanyakan kepada Master Prasasti tamu baru. Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan pedang panjang harta karun tingkat menengah. Saya datang kali ini untuk meminta simbol prasasti atribut air. Saya ingin bertanya apakah Master Prasasti pria itu punya waktu. Petik 2. Wang Yuhan menutup mulutnya dan tertawa. Ya, dia punya waktu. Dia baru saja memulihkan kondisinya. Di sini, aku akan membawamu ke sana. Petik 2. Lin Ming melihat ke aula dari ruang prasasti, dan melihat Wang Yuhan membawa 2 wanita. Saat mereka membuka pintu, Lin Ming baru saja menarik diri dari keadaan niat bela dirinya yang halus. Esensi sejati dan kekuatan jiwanya belum pulih ke kondisi optimal, dan dia mendengar beberapa orang masuk. Lin Ming duduk bermeditasi dan berkata, tolong tuliskan permintaan Anda di atas kertas, taruh materi dan harta, dan Anda boleh meninggalkan. Setelah prasasti selesai, seseorang akan menghubungi Anda. Selama periode ini, mohon jangan masuk. Petik 2. Lin Ming mengucapkan kata-kata ini, tetapi belum benar-benar mendapat tanggapan. Dia sedikit mengerutkan kening dan perlahan membuka matanya. Dia kembali menatap Murong Zi dan Bai Jingyun yang menatapnya dengan mata bulat dan lebar. Juga, Wang Yuhan berdiri di samping mereka, wajahnya yang tersenyum dipenuhi dengan ekspresi bahagia. Itu kamu, Lin Ming secara alami mengenali gadis-gadis ini. Mereka adalah 7 pasangan bangga mendalam dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Itu kamu. Anda adalah master prasasti tamu. Murongzi tidak tahu apakah ini hanya mirip Lin Ming. Sepasang mata indahnya menatapnya seperti 2 telur puyuh besar. Dia memandang wajah Lin Ming dengan ekspresi tidak berkedip, seolah-olah dia adalah ilusi yang akan hilang. Kapan saja? Iya, saya. Sekarang Lin Ming memiliki status dan pengaruh yang cukup. Dia tidak perlu lagi menyembunyikan statusnya sebagai master prasasti. Kamu, Murongzi tergagap. Dia telah mendengar bahwa master prasasti tamu baru masih muda, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pria ini adalah Lin Ming. Astaga, ini sangat menyedihkan, apakah ini lelucon? Kakak perempuan kikas ini sudah mengenali kekuatanmu. Ketika Anda memahami niat bela diri, kakak perempuan ini tidak memiliki kata-kata untuk diucapkan. Ketika kamu memiliki persepsi mengerikan yang jahat itu, aku hanya menganggapmu sebagai hewan ternak yang bekerja keras. Tapi sial, ini sangat menyedihkan. Sejak kapan kamu menjadi master prasasti? Petik 1. Aku jadi gila, ini terlalu mengejutkan. Bahkan kakak perempuan ini tidak tahan dengan ini. Ini lelucon kan? Iya, Yuhan, apakah kamu berkomplot dengan orang ini untuk menggoda kakak perempuan agar kamu bisa bahagia? Baik, saya akui bahwa lelucon Anda sedikit kreatif, tetapi ini tidak mungkin nyata, bukan? Murongzi melihat wajah serius Lin Ming dan mendengar kata-katanya,
tapi masih tidak bisa menerima fakta ini. Wang Yuhan mengangkat bahu dan berkata, "Aku mungkin menggodamu untuk bersenang-senang, tapi menurutmu apakah Lin Ming akan bergabung denganku untuk menggodamu?" Murongzi menyipitkan matanya. Ya, rekan Lin Ming ini, selain kultivasi tidak memiliki minat sedikit pun pada hal lain. Jika tidak, dia pasti sudah mengacaukan wanita muda yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana dia bisa bergabung dengan Wang Yuhan untuk membuat lelucon seperti ini padanya? Belum lagi mereka tidak terlalu mengenal satu sama lain. Kapan kamu mulai mempelajari teknik prasasti? Saat aku berumur 12 tahun. Lin Ming dengan tidak masuk akal berkata. Ketika saya berusia 12 tahun, saya bertemu dengan guru saya, dan saya belajar di bawahnya. Lin Ming mengatakan ini dengan ringan dengan dangkal, tapi nadanya membuat Murongzi sangat tidak bahagia. Itu seperti orang miskin yang meminta seorang pria super kaya dengan 1 juta tael emas di mana dia mendapatkan uang sebanyak itu, dan orang kaya itu akhirnya berkata, "Saya mendapatkannya dengan santai ketika saya masih muda." Dengan nada acuh tak acuh semacam ini, Murongzi memiliki dorongan untuk memukul seseorang. Tentu saja, begitu dia mempertimbangkan apakah dia bisa atau tidak bisa memukuli hewan ternak ini, dan berpikir bahwa dia belum tentu menang, Murongzi terpaksa menyerah pada gagasan ini. Sekarang, Bai Jingyun telah pulih dari keterkejutan awalnya. Dia secara tidak wajar tersenyum dan berkata, "Itu kamu, begitu?" Setiap kali saya pikir saya telah melihat tinggi penuh dari magang junior saudara Lin, pada akhirnya, saya menemukan bahwa saya telah meremehkan magang junior saudara Lin. Teknik prasasti ini, junior magang, saudara Lin hanya belajar selama 3 tahun untuk berada di level master. Petik 2. Lin Ming menjawab, "Saya tidak berani menyebut diri saya master, tapi saya bisa menggambar beberapa simbol prasasti sederhana. Ini semua karena bantuan tuanku." Petik 2. Haha, Bai Jingyun tertawa hampa 2 kali. Beberapa simbol prasasti sederhana. Dia telah mendengar bahwa ketika Lin Ming menggambar simbol, Ichevros Guard, dan meletakkannya di beberapa baju besi itu telah berubah warna. Mungkinkah ini masih disebut simbol prasasti sederhana? 3 tahun untuk mencapai titik menjadi master prasasti tingkat master. Bai Jingyun hanya bisa menghubungkannya dengan persepsi mengerikan Lin Ming yang bisa memahami keterampilan bela diri seperti tinju menghancurkan tulang robek tubuh dengan tingkat kerugian 70%. Untuk menjadi master prasasti tingkat master dalam 3 tahun, ini juga dia bisa dengan enggan menerima. Namun, untuk Lin Ming menjadi master prasasti, apakah bakat jiwanya jauh lebih luar biasa daripada bakat seni bela diri ini? Bisnis apa yang kalian berdua miliki di sini hari ini? Lin Ming membuka mulutnya untuk bertanya. Waktunya sangat ketat akhir-akhir ini, dia tidak punya apapun untuk disia-siakan. "Oh, ya, saya punya masalah." Bai Jingyun menanggapi, dan kemudian mengeluarkan pedang panjang hartanya untuk diserahkan kepada Lin Ming. Pedang harta karun itu panjangnya lebih dari 3 kaki, dan bilahnya yang bersinar terang menyilaukan seperti salju. Selain itu sangat lembut dan dapat dengan mudah melingkari pinggang seseorang. Di tengah gagang pedang, ada 2 karakter yang tertulis dalam simbol. Itu menulis, "Air biru." Pedang yang bagus. Lin Ming memuji saat dia menyelidiki pedang air biru dengan kekuatan jiwanya. Ia menemukan bahwa struktur susunan itu sangat halus dan indah, itu lebih unggul dari kebanyakan harta langkah manusia kelas menengah. Bai Jingyun berkata, "Magang junior saudara Lin, saya ingin Anda menuliskan atribut air atau simbol prasasti atribut es pada pedang ini." Peningkatan esensi sebenarnya harus setidaknya 36%. Petik 2. Atribut air atau es, 36%. Ada yang lain? Tidak lebih.
Bai Jingyun mendengarkan nada santai Lin Ming, dia jelas berpikir permintaan ini sangat mudah. Dia berpikir sejenak dan berkata, jika magang junior Brother Lin bisa melakukan lebih baik, itu akan menjadi yang terbaik. Jika bahannya tidak mencukupi, saya bisa menambahkan lebih banyak. Petik 2. Lin Ming melirik materi di atas meja. Meskipun bahan-bahan ini sangat berharga, mereka tidak berguna baginya. Dia hanya bisa menggunakannya untuk menukar poin, tetapi tidak peduli berapa banyak poin yang dia miliki. Ada beberapa bahan yang tidak mungkin dibeli karena asosiasi prasasti tidak memilikinya. Mengingat rencana awalnya, Lin Ming mengambil keputusan. Dia akan menggunakan waktu ini untuk memanfaatkan semua yang baru-baru ini dia pelajari, dan melihat apakah dia bisa menggambar simbol prasasti yang bahkan akan didambakan oleh para ahli panggung Hautian. Kemudian, setelah dia menarik perhatian semua guru Hautian di negara itu, dia dapat meminta mereka membantunya menemukan bahan langka ini. Jika demikian, bahkan mungkin dikumpulkan. Dalam waktu singkat, berpikir ini, Lin Ming berkata, 1 tael star obsidian. Jika magang Sister Jingyun dapat menemukan 1 tael star obsidian, maka saya akan menggunakan bahan saya sendiri dan menggambar simbol prasasti tingkat tertinggi yang saya bisa. Saya dapat menjamin bahwa magang Sister Jingyun akan puas dengan hasil akhirnya. 1 tael star obsidian. Bai Jingyun belum berbicara, tapi Murongzi sudah menangis, kamu terlalu hitam. 1 tael star obsidian berharga 15.000 tael emas, dan tidak hanya itu, tetapi juga sangat sulit ditemukan di kerajaan Sky Fortune. Jika Anda benar-benar ingin membelinya, maka 15.000 tael emas mungkin tidak cukup. Star obsidian tidak hanya digunakan dalam prasasti, tetapi juga dalam pemurnian. Itu adalah bahan yang sangat berharga dan langka. Lin Ming berkata, esensi sejatiku baru-baru ini mengental dan memadat bahkan lebih, dan tingkat prasasti saya telah meningkat. Tapi, saya masih belum bisa membuat prasasti ini, dan ada risiko kegagalan. Selain itu, nilai bahannya tidak kurang dari 6 atau 7.000 tael emas. Saya dapat menjamin bahwa selama saya berhasil, itu sangat berharga. Jika bukan karena asosiasi prasasti tidak memiliki star obsidian, saya tidak akan mengajukan permintaan ini. Ini, Bai Jingyun mengatupkan giginya dan berkata, oke. Paman saya di Huoluo Nation memiliki pengaruh. Saya pikir dia bisa menemukannya. Saya berjanji kepadamu. Bai Jingyun memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarga Bai. Meskipun 15.000 tael emas bukanlah jumlah yang kecil, jika itu hanya 1 kali, dia bisa mengeluarkan sebanyak ini. Baiklah, kalau begitu aku akan berterima kasih kepada apprentice Sister Jingyun, kata Lin Ming. Dia mengeluarkan pulpen dan segera mulai menuliskan daftar bahan secara rinci. Untuk materi ini, belanjakan uang dan poin dari akun saya. Lin Ming berkata sambil menyerahkan daftar itu kepada Wang Yuhan. Kali ini adalah urusan pribadi Lin Ming. Biasanya, menurut peraturan asosiasi prasasti, para tamu harus membayar master prasasti tamu dan asosiasi prasasti dengan rasio 60/40. Asosiasi prasasti menyediakan materi, dan master prasasti tamu menyediakan layanan. Namun, dengan status Lin Ming saat ini, asosiasi prasasti tidak akan menawarinya sesekali memanfaatkan reputasinya sebagai master prasasti tamu dan menggunakan materi asosiasi prasasti untuk menerima permintaan pribadi. Wang Yuhan membaca deretan materi, dan dia sedikit terkejut. Nilai bahan ini tidak rendah. Secara umum, bahkan simbol prasasti berkualitas tinggi yang membosankan hanya akan menelan biaya 1.000 tael emas untuk bahannya. Tetapi biaya simbol prasasti yang ingin dibuat Lin Ming ini adalah 7.000 tael emas, dan ada juga beberapa bahan yang cukup langka. Setelah bahan dikumpulkan, Lin Ming tidak segera mulai menggambar simbol prasasti. Sebagai gantinya,
Dia mengambil batu esensi sejati dan sekali lagi memasuki keadaan niat bela diri yang sangat halus. Dia duduk bermeditasi dan menyesuaikan kondisinya selama setengah jam, untuk mengembalikan esensi sejati dan kekuatan jiwanya kembali ke kondisi puncaknya. Setelah itu, Lin Ming mulai menggambar simbol prasasti secara resmi. Apa yang akan dia buat hari ini, adalah versi lengkap dari Cold Ice Fragments. Sampai jumpa di episode selanjutnya, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.